Ternyata FIFA disebut tidak mampu menunjukkan bukti keterlibatan 7 pemain warisan Malaysia dalam kasus dokumen palsu. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di balik sanksi besar terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia? Di sisi lain, Vietnam justru datang dengan kekuatan baru. 3 kiper keturunan siap menghadapi Malaysia pada saat pertemuan kedua di kualifikasi Piala Asia. Seberapa kuat Vietnam dengan tambahan pemain diaspora ini? Dan apakah situasi Malaysia justru semakin rumit? Simak sampai habis. Sepak bola Malaysia masih terguncang dengan keputusan CAS yang menolak banding Federasi Sepak Bola Malaysia Football Association of Malaysia. Kasus ini bermula dari keputusan FIFA yang menjatuhkan sanksi kepada FAM terkait penggunaan dokumen yang dianggap palsu dalam proses naturalisasi pemain. Karena itu, FAM membawa kasus ini ke CAS, Badan Arbitrase Olahraga Internasional yang sering menjadi tempat penyelesaian sengketa dalam dunia olahraga. Namun, hasilnya tidak berubah. CAS tetap menguatkan keputusan FIFA. Keputusan ini tentu menjadi pukulan keras bagi sepak bola Malaysia. Syok tak sesuai harapan, publik sepak bola Malaysia pun kecewa dan terguncang. Dalam keputusan tersebut, 7 pemain yang sebelumnya membela timnas Malaysia dinyatakan harus menjalani hukuman larangan bermain selama 12 bulan. Selain itu, masing-masing pemain juga dijatuhi denda sebesar 2.000 franc Swiss. Tidak hanya pemain, FAM juga dikenai denda yang jauh lebih besar, yakni 350.000 franc Swiss. Angka yang tentu tidak kecil bagi sebuah federasi. 7 pemain yang terkena sanksi itu antara lain Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Emmanuel Machuca, Jose Guerrero, Gabriel Palmeiro, dan John Irasaba serta Hector Hevel. Nama-nama ini sebelumnya menjadi bagian dari proyek besar naturalisasi yang dilakukan Malaysia untuk memperkuat tim nasional mereka. Dan tentu saja, proyek ini juga diharapkan dapat memuluskan langkah Malaysia untuk lolos ke Piala Asia tahun depan, bersaing langsung dengan Vietnam. Namun, keputusan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Salah satu yang paling vokal adalah pemilik klub Johor Darul Takzim, yaitu Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Melalui media X, Tunku Ismail menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan tersebut. Menurutnya, kasus ini sebenarnya bukan soal kelayakan kewarganegaraan pemain, melainkan soal dugaan pemalsuan dokumen dalam proses administrasi. Ia bahkan menyebut bahwa selama persidangan CAS, FIFA tak mampu menunjukkan bukti bahwa para pemain terlibat langsung dalam pemalsuan dokumen. Pernyataan itu tentu memicu perdebatan baru, karena jika benar tidak ada bukti keterlibatan pemain, maka muncul pertanyaan besar, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas dokumen yang dianggap bermasalah itu? Tunku Ismail juga menyinggung kemungkinan adanya pihak di dalam federasi yang tidak menyerahkan dokumen resmi dari Departemen Registrasi Nasional Malaysia atau NRD. Ia menduga ada upaya untuk melindungi pihak tertentu di dalam organisasi. Para pemain hanya menjadi korban dari kesalahan administrasi yang terjadi di belakang layar. Pernyataan ini semakin memperkeruh suasana di dalam sepak bola Malaysia. Apalagi, Tunku Ismail juga menegaskan bahwa ia tidak ingin menjadi kambing hitam dalam kasus tersebut. Ia meminta agar pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pengajuan dokumen ikut bertanggung jawab. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Kasus ini juga mempengaruhi perjalanan Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027. Karena jika terbukti menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat dalam pertandingan resmi, maka hasil pertandingan bisa saja dianulir. Dalam beberapa laporan bahkan disebut bahwa Malaysia berpotensi kehilangan 6 poin di fase grup. Jika skenario itu benar terjadi, posisi mereka di klasemen tentu akan berubah drastis. Situasi ini menjadi semakin menarik karena Malaysia saat ini berada di grup F bersama Vietnam, Laos, dan Nepal. Dan hanya satu tim yang akan lolos ke putaran final Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi. Jika Malaysia benar-benar kehilangan 6 poin, maka posisi mereka bisa tergeser oleh Vietnam. Artinya, pertandingan antara kedua tim pada pertemuan berikutnya akan menjadi sangat krusial. Di tengah situasi yang belum sepenuhnya stabil di kubu Malaysia, Vietnam justru datang dengan persiapan yang cukup menarik. Pelatih Vietnam,
Kim Sang-sik mulai memanfaatkan pemain diaspora untuk memperkuat skuadnya. Salah satu nama terbaru adalah kiper Ho Chi Minh City FC, yaitu Patrick Legiang. Penjaga gawang berpostur 188 cm ini baru saja mendapatkan kewarganegaraan Vietnam pada Januari lalu. Ini menjadi pemanggilan pertama bagi dirinya untuk membela Vietnam. Dengan masuknya Legiang, Vietnam kini memiliki 3 kiper keturunan di dalam skuad. Selain Legiang, ada juga Philipp Nguyen yang memiliki latar belakang dari Republik Ceko, serta Dang Phang Lam yang lahir di Rusia. Pertandingan antara Vietnam dan Malaysia dijadwalkan berlangsung pada 31 Maret mendatang di Stadion Trien Truong. Sebelum laga tersebut, Vietnam akan menjalani satu pertandingan uji coba melawan Bangladesh pada 26 Maret di Stadion Hang Dae. Pertandingan persahabatan ini menjadi bagian dari persiapan terakhir sebelum menghadapi Malaysia. Sementara itu, skuad Vietnam juga diperkuat oleh sejumlah pemain utama dari klub-klub domestik. Beberapa di antaranya adalah Nguyen Huang Hai, Duan Van Hao, dan Bui Hoang Viet An. Kembalinya Duan Van Hao juga menjadi perhatian. Bek kiri tersebut sempat absen cukup lama akibat cedera yang membuatnya menepi lebih dari 2 tahun. Jika ia benar-benar kembali dalam kondisi terbaiknya, lini pertahanan Vietnam tentu akan semakin solid. Di sisi lain, Malaysia tetap memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan. Meskipun sedang menghadapi kontroversi, mereka masih memiliki sejumlah pemain berpengalaman. Namun, tekanan psikologis dari kasus ini juga bisa mempengaruhi performa tim. Pertemuan pertama antara Malaysia dan Vietnam sebelumnya berakhir dengan kemenangan telak bagi Malaysia. Vietnam datang dengan motivasi besar untuk membalas kekalahan tersebut. Apalagi jika peluang mereka untuk mengambil alih posisi puncak klasemen terbuka. Pada akhirnya, pertandingan ini bukan sekedar soal 3 poin, tentu juga soal momentum. Malaysia sedang berusaha keluar dari bayang-bayang kontroversi, sementara Vietnam mencoba memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisi mereka di klasemen. Pertanyaannya sekarang, apakah Malaysia mampu tetap fokus di tengah badai yang sedang mereka hadapi? Atau justru Vietnam yang akan memanfaatkan momen ini untuk mengambil alih kendali di grup F? Jawabannya akan mulai terlihat ketika kedua tim kembali bertemu di lapangan, dan pertandingan itu bisa saja menjadi salah satu laga paling menentukan dalam perjalanan menuju Piala Asia 2027.